Selamat datang di channel YouTube Insan Praja. Jangan lupa dukung dengan cara like, komen, dan subscribe, agar channel ini terus bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama dengan Insan Praja. Kami di sini akan menguak tentang arwah atau yang ada di Stadion Kanjuruhan. Nah, ini banyak request sahabat Insan Praja yang ingin mengetahui tentang yang ada di Stadion Kanjuruhan itu, katanya ada suara-suara aneh. Ya, ini isu apa bukan? Ya, isu apa bukan ini kita akan cek di sana. Kita akan menarik salah satu arwah atau mungkin roh yang ada di sana. Kalau ini isu kan nanti kasihan keluarganya. Ya, kasihan keluarganya kok gimana? Keluarganya meninggal di situ kok diisukan gentayangan kan juga kasihan. Kan kasihan nanti. Insya Allah mungkin kalau kita bisa membantu untuk mengungkap, kita akan bantu. Mungkin untuk sahabat Insan Praja yang ingin istilahnya mau dikuak tempat ataupun yang belum misteri yang belum terpecahkan, bisa hubungi admin Insan Praja di kolom deskripsi ya. Maklum lah. Ya, ini baru mulai, sudah lama nggak bikin konten. Ya, langsung saja ini saya akan coba menjadi pawang. Gus Alvin akan menjadi mediator. Siap Gus ya? Siap. Sebelumnya diprotek dulu ya, biar gak ada penyusup yang masuk. Sebenarnya. Ya, sini. Jasadnya yang dipakai. Terkunci hati dan pikiran. Bismillah. Ya, ini. Setar. Selain saya masuk. Otomatis nonton. Allah masuk. Jika bukan saya yang masuk, otomatis langsung keluar, tendang langsung keluar dari jasad ini. Jika bukan saya yang masuk, otomatis langsung keluar. Sallallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu ini dengan golongan apa ya? Dengan siapa ini? Saya Jin Korin. Oh, Jin Korin, jin pendamping yang ada di tubuh manusia. Ini bapak-bapak atau ibu mungkin atau anak, lebih jelasnya bisa. Saya di tubuh sosok laki-laki. Yang masih hidup atau sudah meninggal ya? Sudah meninggal. Ya, mohon maaf karena saya telah mendatangkan ini. Saya ingin mengetahui tentang peristiwa Kanjuruhan yang ada di Malang itu. Apakah jenengan itu pas kerusuhan ada di situ? Iya, saya mengetahui.
Saya kesini diperintah untuk menjelaskan tadi yang sampean maksud. Iya. Itu asal mula terjadinya kerusuhan itu apa? Kok sampai terjadi segitu, sampai banyak memakan korban, bahkan anak-anak itu banyak yang meninggal. Iya, itu memang ada pihak ketiga yang mengadu domba antar manusia itu. Iya. Kalau boleh tahu itu pihak ketiga itu mungkin ada unsur yang membisiki atau merasuki orang itu untuk mengadu domba, mungkin itu dari golongan apa? Ada dari golongan anak buah Azazil yang masuk membisiki manusia untuk mengadu domba antar manusia yang lain. Berarti memang kejadian itu sudah direncanakan mungkin, atau gimana kok istilahnya itu sampai memakan korban? Itu membuat atau dibuat untuk pelajaran kita semuanya, supaya tidak terjadi hal yang seperti itu lagi, agar tidak mudah diprovokasi oleh manusia. Berarti ada campur tangan iblis pasukan Dajjal mungkin. Iya. Terus saya mau tanya, ini banyak mungkin yang di area Stadion Kanjuruhan itu banyak mendengar suara-suara aneh dari situ, dari ruangan situ. Itu apakah itu dari arwah atau ruh yang sudah meninggal yang terjadi kerusuhan di situ? Apakah benar itu? Iya, sebagian. Tapi yang banyak didengar oleh manusia itu bukan dari roh yang asli, tapi itu adalah dari bangsa jin atau siluman yang menyerupai roh itu untuk menipu daya manusia. Sebenarnya bukan seperti itu. Itu hanya tipu daya ya? Iya. Mestinya kalau orang meninggal itu perjalanannya sesuai dengan Amal perbuatan. Iya ya, berarti itu menyerupai untuk mengelabui manusia-manusia yang istilahnya kurang percaya dengan keimanan. Iya. Orang yang sudah meninggal itu nantinya akan menuai, akan ditempatkan sesuai amal perbuatannya. Kalau di dunianya itu banyak seperti melakukan keilmuan yang berkhodam, pasti nanti meninggalnya, kalau kodam jinnya masih fasik, tidak dimuslimkan atau tidak dibersihkan, pasti ruhnya akan dibawa oleh mereka itu dan masuk ke alam jin, tidak lanjut ke alam barzah. Seperti itu yang saya ketahui. Berarti ditawan di situ ya? Ditawan. Makanya banyak sekali bahaya melakukan keilmuan yang berkhodam. Terutama di sana yang menonton itu banyak sekali orang yang mempelajari keilmuan seperti itu, yang matinya ruhnya dibawa, ditawan oleh bangsa iblis atau kodamnya sendiri itu, masuk ke alam jin setelah meninggal, tapi tidak ke alam barzah. Mereka tidak sampai ke alam barzah, makanya mereka itu seperti gelisah di sana. Semuanya belum diterima karena masih ada penghalangnya, dan mereka itu mempunyai perjanjian dengan bangsa jin atau kodam-kodam mereka. Tapi manusia tidak sadar kalau mempunyai kodam jin fasik itu, nanti rohnya kalau mati akan dibawa ke alam mereka. Kasihan ya. Iya. Untuk itu mungkin anak-anak kan isunya banyak mendengar suara anak-anak, mungkin apakah itu juga istilahnya itu jelmaan dari jin atau siluman yang menyerupai arwah atau gimana di situ? Iya, itu banyak sekali jelmaan, tapi kebanyakan sedikitlah ada dari arwah yang asli di situ.
sebelum ke alam barzah masih banyak ditawan bangsa jin di situ. Yang mereka semua ketakutan arwah-arwah dari orang-orang itu yang meninggal. Tapi yang didengar oleh manusia awam itu adalah tipuan dari bangsa jin itu. Seakan-akan tipuan dari bangsa jin itu adalah biar, supaya seakan-akan arwah yang meninggal di situ semuanya gentayangan. Sebenarnya tidak seperti itu. Kecuali arwah-arwah yang tadi saya katakan semasa hidupnya mempunyai keilmuan atau kodam atau punya perjanjian pesugihan, itu pasti arwahnya akan ditawan dan akan menjadi budak dari kodamnya sendiri. Itu yang saya ketahui. Iya. Berarti kasihan ya orang yang mempelajari keilmuan, yang mempunyai istilahnya ilmu yang belum mempunyai sanad atau keilmuan yang belum dibersihkan. Berarti ruhnya akan ditawan. Iya, seperti itu. Jadi matinya tidak melalui istilahnya jalan yang sebenarnya, tapi masuk dalam alam jin, ditawan. Ya, ini sebentar ini saya akan ngobrol sama penonton. Berarti isu tentang suara gemuruh itu memang ada, tapi itu bukan arwah. Ada arwah tapi yang orang yang sudah meninggal yang mempunyai keilmuan. Nah, arwah itu sebenarnya itu bukan istilahnya apa ya, dimanfaatkan oleh bangsa jin gitu, menyerupai arwah tersebut yang membuat suara-suara gaduh di situ. Berarti kamu tadi itu ruh pria ya, laki-laki? Saya jin korin. Jin korinnya ya. Iya. Iya. Ya, mungkin terima kasih untuk informasinya, karena saya sudah mengetahui, mungkin penonton atau sahabat Insan Praja sudah mengetahui. Ya, mungkin bisa kembali atau mungkin ada pesan untuk orang-orang atau untuk semua penonton atau sahabat Insan Praja biar lebih jelasnya. Sebaiknya jangan mudah diprovokasi oleh sesama manusia, supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Saya yang merasakan, bila sudah terjadi seperti itu, kita sudah mati, kita tidak bisa kembali lagi ke dunia. Kita tidak akan bisa kembali lagi ke dunia ketika kita sudah mati. Yang masih hidup itu, perbaikilah ibadah sampean semuanya di dunia ini. Jangan aneh-aneh, jangan semena-mena. Beribadahlah sesuai apa yang diperintahkan Allah kepada manusia itu. Perkuat keimanan, jangan mudah terprovokasi, apalagi jangan percaya dengan bangsa jin-jin yang mengadu domba itu, yang buat gemuruh di tempat sana saat anakan arwah itu gentayangan. Padahal tidak, itu hanya tipuan bangsa jin saja. Ya memang sebenarnya ada sedikit. Apakah mungkin perlu disempurnakan atau biar arwah tersebut menerima apa yang selama ini dilakukannya? Mungkin yang memiliki perjanjian pesugihan itu tidak bisa, mereka akan menuai pertanggungjawabnya. Iya, biar ditanggung sendiri ya nanti. Iya. Ya, terima kasih atas informasinya. Nanti bisa kembali lagi ke tempat semula. Iya. Ini sudah muslim ya? Belum? Ya, ini sebelum saya suruh kembali, langkah baiknya
disempurnakan dulu ya. Namanya mungkin punya nama? Punya. Siapa? Andri. Andri? Ya. Ya. Dibuka dadanya ya, disempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya Mas Andri ini Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, di sini kita ya mungkin untuk korban yang ada di Stadion Kanjuruhan, mungkin sesama muslim kita bisa mengirim doa untuk mereka semua biar arwahnya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kita doakan saja semoga amal kebaikannya diterima dan semua bisa mendapat magfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita ungkap tentang masalah suara gemuruh tragedi yang ada di Stadion Kanjuruhan. Ya, mungkin saya akhiri, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.